with Earth no longer habitable. Assalamualaikum sobat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk melepas lelah, mari kita simak saja alur cerita film. Pada kali ini saya akan membahas film dengan judul Species Rebirth. Film bergenre aksi petualangan drama garapan sutradara Jo Sung Hae. Film ini merupakan film Korea pertama berkonsep luar angkasa yang mengisahkan tentang petualangan eks-polisi luar angkasa mencari putri sematawayangnya yang menghilang setelah insiden di distrik Trinity Block 27. Dan sebelumnya saya peringatkan, karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Berlatar tahun 2092, film mengisahkan saat dimana bumi tak lagi layak dihuni oleh manusia, hingga sebuah perusahaan teknologi bernama UTS yang didirikan oleh James Sullivan yang diperankan oleh Richard Armitage menciptakan rumah orbit baru yang dinamakan distrik pemukiman UTS untuk ditempati manusia di luar angkasa. Namun hanya 5% dari populasi manusia yang hidup layak di sana. Sementara sisanya hidup di bumi menghirup udara yang tercemar. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai penyapu ruang angkasa, mengumpulkan sampah-sampah antariksa dan menjualnya ke pabrik untuk bertahan hidup, termasuk dengan Kim Tae-ho yang diperankan oleh Song Joong-ki. Ia sedang mendatangi sebuah gudang milik UTS dengan membawa satu cungkup beras untuk jadikan barang sogokan demi untuk melihat seseorang yang sedang ia cari. Ia adalah korban kecelakaan pesawat luar angkasa. Namun setelah melihatnya, ternyata ia bukanlah gadis yang sedang dicarinya. Mendapati dirinya yang kembali gagal dalam pencariannya, Tae-ho kembali meninggalkan bumi yang gersang melalui visa kerjanya sebagai warga UTS. Ia pergi keluar angkasa untuk mencari sampah-sampah antariksa yang dapat menghasilkan uang. Tae-ho membutuhkan banyak uang untuk menjadi gadis kecil miliknya. Dia memperlihatkan kesibukan hilir mudik pesawat di luar angkasa milik UTS. Gravitasi buatan telah diciptakan oleh warga UTS, sehingga siapapun yang bermukim di wilayah UTS dapat hidup selayaknya di bumi. Kini para wartawan sedang datang menemui Tuan James Sullivan, pendiri antariksa yang sudah berumur 152 tahun. Tuan James Sullivan mengatakan jika ia telah bersiap-siap untuk mengumumkan pembukaan kehidupan di Mars yang baru dengan alasan kekecewaannya pada manusia yang telah merusak kehidupan di bumi. Namun salah satu wartawan menyangkal alasannya, karena nyatanya di bumi masih ada 95% populasi manusia yang bertahan di tengah bumi yang gersang. Ia juga marah dengan kondisi sampah-sampah antariksa yang berjatuhan ke bumi. Dan karena kondisi bumi saat ini, bahkan sebagian dari mereka rela menjadikan sampah-sampah itu sebagai pertaruhan hidup untuk mencari uang. Seperti yang terjadi saat ini, pertempuran beberapa pesawat yang sedang merebutkan puing-puing angkasa yang baru saja terjatuh. Sebelum kemudian disusul juga dengan pesawat milik Tae-ho dengan timnya, pesawat angkasa tua yang tak dapat terkalahkan. Ialah Victory, dengan dipimpin oleh Kapten Jang yang diperankan oleh Kim Tae-ri, dibantu dengan Pulse, robot nano yang ahli dalam melempar jangkarnya yang diperankan oleh Yoo Hae-jin, dan ahli mesin yang manual. Ia adalah Tiger Park yang diperankan oleh Jin Son-kyu. Kekacauan pun terpecahkan antara pesawat yang sedang merebutkan kepingan sampah antariksa, hingga kemenangan pun kembali berpihak pada pesawat Victory. Dalam perjalanannya ke pabrik untuk membawa hasil tangkapannya, pesawat Victory harus menabrak distrik pemukiman UTS dan juga antena milik UTS, hingga membuat Victory harus kembali membayar denda. Alhasil, Tae-ho dan tim kini tak lagi mendapatkan uangnya. Tae-ho segera meninggalkan ruangan. Dalam langkah kakinya, ia bertemu dengan mantan kekasih Kapten Jang, yaitu Kiri. Setelah dari pabrik pembuangan sampah antariksa, kini Tae-ho berada di pesawat rusak tergeletak di angkasa bersama rekan timnya, mengambil sebagian barang-barang yang dibutuhkan untuk perawatan mesin pesawat Victory. Pada waktu itu Tae-ho yang merasa aneh dengan isi sebuah bagasi. Ia memutuskan untuk membukanya. Mereka menemukan seorang anak kecil dalam puing pesawat.
Semula mereka mengira itu adalah salah satu anak warga UTS yang hilang. Pada scene ini memperlihatkan keberadaan gadis kecil itu membuat Taeho teringat dengan anaknya, yaitu Sunny. Tak lama setelah itu, mereka menerima laporan berita kalau anak kecil itu adalah robot bernama Dorothy. Menurut laporan, Dorothy merupakan robot peledak massal ciptaan kelompok teroris rubah hitam. Sontak keempatnya merasa terancam. Mereka berlari melindungi diri. Tiger Park dengan cepat menghubungi polisi UTS, sedangkan Taeho sedang mempelajari benda-benda yang berhasil diambilnya dari tas Dorothy. Dan satu petunjuk nomor telepon atas nama Kang Hyono memunculkan ide brilian Taeho untuk mendapatkan uang secara kilat. Kini keempatnya pun pergi merapatkan rencananya. Dan saat keempatnya pergi, Dorothy yang berada di pesawat sendirian mengubah tumbuhan layu menjadi hidup kembali. Scene memperlihatkan hasil kesepakatan uang tebusan penyerahan Dorothy. Melalui alat komunikasi yang tua, mereka tersambung dengan Kim Hyono. Dengan kesepakatan setelah penyerahan Dorothy, mereka akan menerima uang sebesar 2 juta dolar. Mereka pun berjanji untuk bertemu di klub hantu. Dan sesampainya mereka di tempat yang sudah dijanjikan tersebut, saat transaksi akan dimulai, Dorothy menghilang dari dalam tas. Dan tepat saat itu, keberadaannya menjadi perhatian orang-orang yang berada di sana. Tidak lama kemudian datanglah robot bersenjata milik UTS dan menyerang Dorothy yang sedang bersama Tiger Park dan Taeho. Kapten Jang yang mengawasinya dari CCTV melihat keajaiban yang keluar dari diri Dorothy. Tatapan matanya mengeluarkan pelindungan dari serangan musuh. Tak berhenti di sana, Kapten Jang semakin penasaran dengan Dorothy, terlebih melihat tumbuhan layu yang kembali subur dan mulai berbuah di dalam pesawatnya. Pada scene ini juga memperlihatkan rancangan dari pendiri UTS tentang partikel dari robot nano yang dapat membuat kehidupan untuk tumbuhan di planet barunya. Sedangkan di bumi, tim Victory sedang membeli perlengkapan untuk pesawatnya. Perekonomian masalah terbesar mereka saat ini. Namun Dorothy datang dan memberikan ide baru. Bersama Taeho, Dorothy memetik buah tomat yang tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah. Kemudian Taeho menjualnya. Tomat merupakan barang langka yang saat ini dapat dinikmati di bumi. Dan setelah kejadian hari ini, tanpa tersadar Taeho mulai dekat dengan Dorothy. Ini scene memperlihatkan cerita masa lalu Taeho melalui Tiger Park yang sedang bercerita dengan Dorothy, yang merupakan prajurit UTS yang menghancurkan pesawat ilegal yang melintas. Dan pada saat itu, saat ia sedang menghancurkan pesawat ilegal yang melintas, ternyata di dalamnya ada bayi yang sedang menangis. Waktu itu pertama kali bagi Taeho melihat seorang bayi. Kemudian ia memutuskan untuk membawanya ke rumah pribadinya dan merawatnya hingga tumbuh besar. Gadis kecil itu mengalami kerusakan dalam pendengarannya sehingga ia tumbuh tanpa bisa bicara. Rasa bersalahnya pada Sunny membuat Taeho tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hingga akhirnya ia dikeluarkan menjadi keluarga UTS. Setelah itu kemiskinan menjeratnya, hingga pada suatu hari saat Taeho sedang bermain judi dan tak mengindahkan keberadaan Sunny, gadis itu melangkah pergi. Pada saat itu sampah dari angkasa terjatuh ke dasar bumi. Taeho baru saja tersadar jika Sunny tak lagi bersamanya. Tepat saat itu mesin yang sedang dipijak Taeho sudah tertutup dan naik ke ruang angkasa. Sedangkan Sunny tertinggal di bumi bersama puing-puing ledakan. Pencarian pun Taeho lakukan tanpa menemukan hasil hingga saat ini. Dorothy menyimak cerita Tiger Park. Hari pun berganti. Pada hari berikutnya mereka masih menjalankan rencananya, mencari cara lain untuk melanjutkan transaksinya. Sedangkan Kapten Jang menemukan sesuatu dari catatan buku yang diambil dari Dorothy tentang partikel robot nano yang ada pada diri Dorothy. Di tengah kesibukan Taeho dan lainnya, pada waktu itu ketika semuanya sedang disibukkan dengan kegiatannya masing-masing, mereka kehilangan Dorothy yang diculik oleh sekelompok teroris rubah hitam. Sebelum akhirnya mereka berhasil membekukan kelompoknya. Setelah mereka tertangkap, sebuah kebenaran terungkap bahwa sebenarnya Dorothy bukanlah robot, melainkan anak manusia yang mempunyai partikel nano dalam tubuhnya yang sengaja disuntikan oleh ayahnya untuk pertahanan hidupnya.
Ia mempunyai kekuatan untuk menghidupkan kembali pohon yang mati dan layu menjadi segar, dan ia menjadi satu-satunya harapan yang bisa menghijaukan bumi kembali. Alasan itulah yang membuat Jamal Sullivan ingin merampas dan melenyapkan Dorothy, karena dianggap ancaman besar baginya. Kote pun menjelaskan bom yang sesungguhnya, yaitu pada saat ini pabrik di angkasa sedang berjalan mendekat dan siap menghancurkan bumi. Setelah semua terungkap, robot UTS tiba-tiba datang mencari keberadaan Dorothy. Dengan kerja tim, Taeho membawa lari Dorothy melalui pipa atap pabrik dan melewati serangan pistol para robot UTS. Mereka berhasil melarikan diri. Adu kejar pesawat pun terjadi. Di sisa tenaga pesawatnya yang rusak. Di tengah kepasrahan mereka, sebuah kekuatan muncul dari Dorothy. Pesawat dan timnya terselamatkan. Namun Dorothy lemah hingga matanya terpejam. Sesaat semuanya panik. Namun sebuah tawa kembali pecah saat Dorothy kentut dan kembali tersadar. Kenyataannya kini mereka telah menjadi buron. Identitas mereka tersebarkan. Kapten Chang merupakan murid dari Amerika Serikat yang mengembangkan lensa penembak. Ia merupakan prajurit anti UTS. Sedangkan Tiger Park adalah pemimpin narkoba terbesar yang kini menjadi buronan di bumi. Kim Tae-ho merupakan komandan utama milik UTS yang dikeluarkan oleh James Sullivan sendiri. Setelah mendengar berita tersebut, mereka pun semakin waspada. Kini untuk melanjutkan transaksi penukaran Dorothy dan uang sejumlah 2 juta dolar masih berjalan. Kali ini tim bekerja dengan mematikan sinyal pendeteksi. Mereka sedang membuat pertemuan dengan ayah Dorothy dan sekelompok rubah hitam lainnya. Dan tibalah mereka di tempat yang telah dijanjikan. Di sanalah Dorothy bertemu kembali dengan ayahnya. Di tengah perasaan iba melihat pertemuan keduanya, Kapten Chan menyadari sesuatu. Ternyata mereka telah dikelilingi ranjau AMP. Satu ranjau meledak mematikan seluruh sistem di dalam pesawat. Tiba-tiba serangan datang dari kelompok UTS. Mereka telah terkepung di dalamnya. Jamal Sullivan memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua orang yang ada di dalamnya, terkecuali Dorothy dan kru Victory. Setelah itu Jamal Sullivan mendatangi keduanya. Ia mendekat terlebih dahulu ke arah Kapten Chang. Ia mencabut paksa bom kimia mikro dari deretan giginya yang memang sengaja Kapten Chang pasang dan akan diledakkan saat berkesempatan menemui Jamal Sullivan. Namun kini Jamal Sullivan telah menghancurkannya, kemudian membuat Kapten Chang tidak sadarkan diri. Setelah itu Jamal Sullivan mendatangi Tae-ho. Ia memberikan uang yang dimintanya, bahkan lebih banyak dari yang akan didapatkan dari kelompok rubah hitam, sejumlah 4 juta dolar. Dan demi mencari putrinya, Tae-ho menerima setiap lembar pemberiannya. Kemudian setelah beberapa jam, setelah keadaan berangsur membaik, Tae-ho masih disibukkan dengan pembagian uangnya. Tidak untuk ketiganya. Mereka menginginkan penyelamatan untuk Dorothy. Berusaha tak peduli dengan semua itu, Tae-ho berlalu pergi dengan membawa bagian uangnya untuk mencari keberadaan putrinya. Saat sedang menunggu hasil pencariannya, Tae-ho kembali membuka kenangan milik putrinya, termasuk buku tulisnya. Ia membaca satu kalimat dengan tulisan, "Aku ingin menjadi orang yang baik seperti ayah." Dan ternyata hal ini membuatnya teringat dengan masa lalunya yang kelam. Tae-ho kembali teringat dengan Sunny. Saat itu putrinya bicara memanggilnya. Ia mengatakan bahwa ia menulis sesuatu untuknya. Di tengah konsentrasinya dalam bermain judi, ia justru memberikan satu lembar uang kepada Sunny untuk membelinya jajanan. Tae-ho semakin menangis menyesali perbuatannya. Karena hal itu, kini Tae-ho memutuskan untuk kembali bergabung dengan krunya. Dan berangkatlah mereka dalam misi penyelamatan Dorothy dari tangan Jamal Sullivan. Pergerakan mereka pun terekam oleh CCTV pemancar dari UTS, hingga membuat beberapa pesawat dari UTS diterjunkan untuk mengejarnya. Dengan kegesitan kru yang ada di dalam pesawat Victory, mereka dapat meloloskan diri dari pengejaran pesawat prajurit UTS hingga memasuki ruangan yang telah disiapkan Jamal Sullivan dengan bom yang siap melenyapkan Dorothy. Dengan cepat keempatnya melangkah menyelamatkan Dorothy. Namun saat penyelamatan sempat ada beberapa kendala. Kapten Chang menjelaskannya, bom yang dipasang oleh Jamal Sullivan sebentar lagi akan meledak dengan gelombang radius 5.000 km. Dan itu akan menghancurkan robot nano yang ada dalam diri Dorothy
dalam artian Dorothy akan sakit lagi. Dan jika kekuatan nano dalam tubuh Dorothy menghilang, maka bumi pun tetap akan gersang. Kapten Chang sedang memikirkan cara, karena pabrik juga sebentar lagi akan jatuh ke dasar bumi. Akhirnya keempatnya pun memutuskan akan membawa lari Dorothy lebih jauh agar terhindar dari radius bom milik James Sullivan. Dan pada saat itu prajurit UTS datang menghajar keempatnya, hingga kemudian Tiger Park dapat mengelabuhinya hingga membuatnya mati. Kemudian kru Victory mulai bersiap pergi dengan diikuti ratusan drone milik UTS yang siap meledakkan pesawatnya. Maka Kapten Chang memberikan informasi melalui saluran ke bumi tentang akan jatuhnya pabrik UTS ke dasar bumi. Kemudian ia juga meminta bantuan penghuni bumi yang memiliki pesawat untuk membantu mereka lolos dari serangan drone milik UTS. Perjalanan pun dimulai. Pierre orang pertama yang datang memberikan bantuan pada mereka. Setelah berhasil melewati serangan drone, James Sullivan datang dengan pesawatnya. Kapal Victory berlari menjauh menghindari tembakannya. Kapten Chang sempat terkena tembakannya, namun ia masih bisa bertahan. Begitu pula dengan Boops, kakinya telah hancur. Kini mereka mengandalkan sisa tenaganya dan kekuatan di pesawatnya untuk melawan James Sullivan. Hingga pada akhirnya mereka harus mulai menyerah dan mulai saling mengucapkan kata perpisahan. Dan tepat saat itu Dorothy telah sampai di bumi. Misi mereka menjauhkan robot nano dari radius 5000 km telah berhasil. Ini merupakan rencana mereka memancing James Sullivan ke arah pesawat Victory. Sedangkan Dorothy telah dititipkan pada Pierre terlebih dahulu. Bom pun meledak. James Sullivan ikut hancur bersama ledakannya. Pada saat itu pula beberapa kru dari pesawat lain telah berduka dengan Victory. Namun sekali lagi pesawat Victory kembali muncul dengan selamat atas bantuan robot nano. Para kru di dalamnya pun terkejut mendapati dirinya masih baik-baik saja. Setelah semuanya kembali pada asalnya, Taeho berpamitan pada Sunny menggunakan medium robot nano yang ada pada Dorothy. Sunny sedang menulis di sana di tengah salju. Kemudian Taeho menghampirinya dan memeluknya. Pada akhir film, scene memperlihatkan keakraban pada kelimanya. Kini Boops telah berhasil cangkok kulit pada tubuhnya menjadi seorang wanita. Tiger Park telah menghapus tatonya. Kapten Chang tak lagi minum alkoholnya. Dan berkat keteladanan Dorothy yang selalu pergi ke bumi untuk menanam pohon, kini bumi sudah menjadi lebih pulih. Sedangkan Taeho telah berhasil membeli beberapa sepatu baru yang dikenakannya untuk beraksi. Kini mereka telah menjadi sebuah keluarga dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment, dan juga klik loncengnya. Dan bye-bye. Assalamualaikum.